Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat subuh, para pecinta Al-Qur'an, dalam tadabbur kita pagi hari ini, insyaallah kita sampai pada halaman yang ke-434 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini setelah kita tunaikan salat subuh berjamaah, kita bisa melanjutkannya menikmati hidangan Allah dan Al-Qur'an disebut sebagai madu buatullah, yaitu hidangan Allah yang disediakan untuk kita. Mudah-mudahan bisa menyegarkan sanubari kita, qalbi kita, menginspirasi lahirnya kebaikan-kebaikan baik yang kita lakukan ataupun kita sebarkan untuk yang lainnya, dan nanti menjadi saksi baik kita di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu hadirin, insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan halaman dari surat Saba, dan nanti ada 3 ayat dari surat Fatir yang akan kita tadabburi. Kita lanjutkan bahwa Rasul dan juga para dai diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ini masih menggunakan uslub talqin. Ciri-ciri uslub talqin, stylistika dan gaya bahasa Al-Qur'an salah satunya adalah menggunakan uslub talqin. Talqin itu katakan. Jadi kalau ada katakan itu namanya talqin, ya. Kayak kalau kita memesankan kepada seseorang, katakan, berarti itu ada penekanan. Kemarin sudah kita bahas tentang Rasulullah SAW dimantapkan Allah, katakan kepada orang-orang yang mendustakan itu, aku hanya ingin memberi nasihat, a'idukum biwahidah, satu hal saja, yaitu tentang hari kebangkitan, ya. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban sendiri-sendiri, meskipun nanti kalian berdiri bersama-sama. Juga kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keputusan untuk sebuah kebenaran, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini kemarin kita sampai di sini, dan sambungannya adalah ketika kebaikan atau kebenaran datang, maka kebatilan tidak akan bisa dikembalikan. Baik, kita bahas ayat 49 sampai 54 untuk akhir surat Saba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Katakanlah, kebenaran telah datang dan batil itu tidak akan memulai, tidak pula akan mengulangi. Ini luar biasa, ya. Allah menggunakan ibarat hari ini adalah batil. Jadi kebatilan itu sudah final. Makanya ada doa, ya. Allahumma atau Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Karena kebenaran itu final. Ya Allah, tunjukkan yang benar benar dan yang salah salah. Yang benar supaya bisa kami ikuti, yang salah supaya bisa kami jauhi. Nah, kalau menjadi samar itu bukan kebenaran dan bukan kebatilan. Menjadi samar itu wilayahnya syubhat, karena ada hadis Rasulullah SAW juga, ya, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi halal itu sebenarnya jelas, haram juga jelas, tapi antara halal dan haram itu biasanya ada yang syubhat. Nah, ini wilayah yang menjadi berat itu bukan membedakan antara hitam dan putih. Nah, kalau saya tanya, Bapak pecinya hitam atau putih? Hitam. Saya putih. Tapi nanti kalau saya tanya, mana lebih putih? Peci yang Bapak pakai atau baju yang Bapak pakai? Nah, baru mikir kan? Nah, itu bukan wilayah itu kita bicara. Kalau wilayah itu nanti masuk wilayah kegiatan atau prioritas kita. Makanya membedakan antara hitam dan putih itu mudah. Membedakan antara kebenaran dan kebaikan, kebenaran dan kebatilan itu mudah. Karena batil itu selesai.
Jadi kalau udah berbicara datanglah kebenaran, berarti itu sudah final. Jadi kalau udah datang kebenaran, diputuskan kebatilan tidak akan bisa mengulanginya lagi. Dia tidak bisa bertutur dengan kisahnya yang baru, tidak bisa memulai, tidak juga bisa dia mengulangi lagi. Innal batila kana zahuqa. Di surat Isra itu ya, kebatilan akan lenyap. Makanya kalau sudah datang kebenaran, di hati kita melihat, jangan coba-coba kemudian kita buat ragu. Karena kalau sudah datang kebenaran di hati kita dan kita meragukannya, kita biasanya na'udzubillah min dzalik akan menjauh dari kebenaran itu. Nah, itu menjadi sebuah teori sederhana. Kita tidak berada pada kubu kebenaran, kita akan bergeser pada kebatilan. Jadi ini kebatilan itu menjadi sesuatu yang pasti. Nah, kita lanjutkan. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakan, jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Jika aku mendapat petunjuk maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha dekat. Ini juga berlaku untuk Nabi. Bukan hanya untuk manusia, untuk Nabi. Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk itu adalah karunia Allah. Makanya beliau katakan, kalau aku tersesat itu karena aku sendiri. Tapi kalau aku mendapat petunjuk karena ditunjukkan oleh Allah. Ini menandakan ketawadhuan dalam hidup kita. Gak boleh kita ngomong begini, kalau aku kaya kan karena aku usaha. Nah, itu menisbatkan seperti itu. Bukan hanya tidak sopan, tidak etis, tapi itu menafikan ketuhanan Allah. Jadi gini, kalau aku tersesat, kalau aku miskin, kalau aku gagal, itu sebenarnya adalah karena yang aku perbuat, meskipun itu sudah ditakdirkan Allah. Ini bahasa etika kita. Kalau ada kebaikan, itu kita ikutkan orang lain. Kalau ada yang tidak baik, kita tanggung sendiri. Itu bahasa etika sebenarnya. Karena bisa jadi hal-hal yang tidak baik yang kita alami itu ada sebab-sebabnya. Tapi supaya kita tidak melukai orang lain, maka itu sudahlah ini kesalahan saya. Maka Allah SWT ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad bahwa kalau seandainya aku tersesat, itu keputusannya karena aku tidak memilih. Allah sudah kasih petunjuk. Tapi kalau aku berada dalam petunjuk hari ini seperti ini, itu karena Allah tunjukkan dengan wahyu. Maka kebaikan kita sesungguhnya adalah anugerah yang maha mahal. Bapak mohon izin, hari ini kita melihat kebatilan, kebenaran jelas gamblang di depan mata. Pertanyaannya, kebatilan itu ada yang mendukung enggak? Ada yang dukung enggak? Ada. Kenapa kita tidak mendukung? Karena kita melihat kebenaran itu dan kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti kebenaran. Maka doa itu dasar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Karena diberi rizki untuk mengikuti kebenaran itu sebuah nikmat. Dan tunjukkan batil itu batil, warzuqna ijtinaba, dan meninggalkan kebatilan. Itu luar biasa. Kita tahu mencuri itu haram. Tahu kan? Pertanyaannya, orang yang tahu mencuri haram, ada nggak yang masih mencuri? Ada nggak yang masih mencuri? Orang tahu nggak kalau zina itu tidak baik dan haram? Tahu kan? Ada nggak orang yang berzina dia tahu bahwa perbuatannya itu haram? Orang tahu nggak kalau membunuh itu dosa besar atau kesalahan yang parah? Tahu. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia tidak berdaya melihat kebenaran itu dengan petunjuk Allah. Jadi menyerah dengan hawa nafsu.
Ada banyak kebaikan sama, mohon maaf. Orang tahu enggak sholat itu wajib? Ada yang mengatakan, saya enggak tahu. Ah, yang benar. Iya kan? Rumahnya 5 meter dari masjid, Masya Allah. Dia pasang status tiap hari jalan 10 km, naik gunung, menyeberang lautan. Mampu dia. Giliran subuh diadain, Masya Allah. Tak sanggup dia, ya kan? Ya, laut diseberangi, gunung didaki, ya kan? Lari 10 km setiap hari. Ini cuma 10 meter dari rumahnya, dia tidak sanggup. Itu karena hidayah. Loh, mohon izin Bapak ya. Masing-masing kita juga akan mengalami masa seperti itu. Alasannya banyak. Ya Allah, semalam ini saya pulang hujan gede banget, capek ya, agak meriang, Masya Allah. Badan gak enak, ada sholatnya ntaran dulu setengah jam lagi, ya Allah, gitu. Pernah gak kita kayak gitu? Pernah gak kayak gitu? Kita harus lawan itu, karena sekali kita diberi petunjuk Allah itu sangat mahal sekali. Makanya qul, katakan ja'al haqqu, kalau udah kebenaran datang, wa ma yudhi'ul batil wa ma yu'id. Jangan izinkan kebatilan itu memulai. Sekali kita kasih memulai, dia akan mengulangi. Itu kurang lebih juga tafsiran lainnya. Kalau kebatilan singgah di dalam qalbu kita, terbiasa, dia akan mengulangi. Ya Allah, saya udah puluhan tahun makan yang halal, ya Allah. Saya pengen coba ini, kira-kira yang haram kayak apa sih rasanya? Jangan kasih kesempatan memulai kebatilan dalam hidup kita, karena nanti bisa bukan lagi mengulangi ketagihan. Karena ada cerita kisahnya kan gitu, kakak beradik ya, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ya, suatu hari keduanya pikirannya sama. Ya Allah, saya hidup penuh maksiat, ya Allah. Sekali-kali mau yang baik kan. Yang satu juga gitu. Ya Allah, saya puluhan tahun udah sholat, puasa gitu. Sekali-kali kan seperti saudara saya. Dua-duanya bertukar tuh. Yang satu turun gunung, yang satu naik gunung. Ketemu di tengah jalan, ya, duanya jatuh meninggal dunia. Jadi hidayah itu mahal, Bapak. Syukuri. Kalau kita melihat orang ahli maksiat, segera bersyukur, ya Allah, dalam hidup saya tidak terbersih kayak begitu. Kira-kira nih saya tanya Bapak, kalau tiba-tiba diumumkan mantan menteri atau pejabat ini ditangkap karena korupsi, apa di benak Bapak? Coba pertanyaannya kira-kira kalau saya jadi dia korupsi, kita boleh mengatakan saya tidak akan korupsi, tidak ada kesempatan, ya kan? Tidak ada kesempatan. Sama juga misalnya, mohon maaf lagi, wah si fulan kaya raya punya istri cantik, kepergok selingkuh, apa di benak kita? Dasar nggak tahu syukur tuh orang, gitu kan ya? Hidup saya nggak seperti dia aja kan gitu. Nah justru karena hidup kita kayak dia. Pertanyaannya, bahwa yang mahal itu hidayah. Coba bayangkan orang seperti Nabi Yusuf, Masya Allah, kesusahan yang dia lalui, lewat aja, dicemplungin sumur, dijual sebagai budak, Masya Allah, ya, lalu menjadi anak angkat perdana menteri, dibesarkan di situ. Wah, itu naik deh. Tapi cobaan kemudian datang, difitnah dia. Pertama difitnah, diajak berzina oleh orang yang punya jasa. Masya Allah. Nah, kira-kira posisi kita kalau kayak Nabi Yusuf gimana? Lewat kita. Iya kan? Nabi Musa alaihissalam, bayangkan Nabi Musa alaihissalam disuruh pulang, Musa balik kamu ke Mesir, dakwai itu Fir'aun. Maka doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa dahsyat, Pak.
lapangkan dadaku, mudahkan aku, hilangkan keluhnya lidahku. Kita membaca tafsir yang tekstual ya, bahwa Nabi Musa konon ya kita bacanya pernah makan bara gitu ya. Pernah dengar gitu ya? Itu oke, tapi sebenarnya keluhnya lidah itu bukan karena itu saja. Keluhnya lidah itu karena juga Fir'aun adalah orang yang berjasa dalam hidupnya. Makanya di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara disebutkannya. Qala alam nurabbika fina walida wa labithta fina min umrika sinin. Musa, kamu ibaratnya ya, kamu kan sayangmu, hidup di sini, makan di sini. Ibaratnya makan di sini, hidup di sini, dibesarkan sebagai anak raja di istanaku. Coba itu kalau kita. Kalau tidak, ya, dari kecil dipelihara, karirnya diorbitkan, ya, dikasih sekolah sampai S3, kasih istri, kasih rumah, kasih mobil, pulang di atas jadi komisaris misalnya. Kira-kira orang seperti itu kalau dia tidak setuju dengan orang yang berjasa dalam hidupnya, sanggup gak dia mengatakan? Berat kan? Nah, makanya kebenaran dan kebatilan itu, kalau kebenaran datang, segera pegang. Jangan kasih kesempatan kebatilan memulai. Kalau dikasih memulai, dia akan mengulangi. Qul ja'al haqqu. Kalau datang kebenaran sudah kita pegang, wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Tidak akan pernah aku kasih, jangan pernah dikasih kebatilan itu memulai, apalagi mengulangi. Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib. Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir itu ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Ini juga bayangan mengerikan pada saat keputusan nanti di hari akhirat datang. Itu ibaratnya sudah hari pengumuman. Anak-anak kita yang sedang sekolah, hari ujian itu tidak semengerikan hari pengumuman. Tapi orang biasanya mules-mulesnya pada saat ujian. Tapi sebenarnya mules ibunya doang, bapaknya menyantai. Pada saat pengumuman yang tegang semuanya, ya, karena pengumuman itu sudah tidak ada perubahan. Kalau ujian masih bisa diusahakan. Makanya pada saat datang hari pengumuman di hari kiamat, fazi'u, kaget mereka, tidak sesuai dengan yang dibayangkan, tertipu mereka. Maka kita sudah belajar banyak bagaimana mereka berdebat, bagaimana mereka menyesal, bagaimana mereka melihat. Dan konon juga bahwa jadi munisi saat orang sakratul maut, dia melihat, ya, melihat karena diperlihatkan kebaikannya, diperlihatkan keburukannya. Ada yang mengatakan diperlihatkan masa depannya. Ini masa depannya nanti di sana. Maka kalau sudah terperanjat seperti itu, apa yang mereka mengatakan? Saya lanjutkan. Wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Terlambat maksudnya. Kami beriman. Fir'aun juga gitu. Mau tenggelam dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Aku beriman dengan Tuhan yang disembah Bani Israel. Jibril gergetan. Kalau pina aja nih orang, kalau kelamaan dikit nanti diampuni Allah. Terlambat gitu. Maka selama kita hidup di dunia, tidak ada kata terlambat. Ini terjadinya di hari kebangkitan, di hari setelah orang mati. Kalau di dunia tidak ada orang terlambat. Tidak ada orang terlambat. Saya datang terlambat hari ujian. Memang ada peraturan, tapi selama waktu ujian itu masih berlangsung, masih bisa di lobi itu tukang jaganya. Saya masuk dong, saya nggak minta tanda waktu masuk. Ini tinggal 15 menit nggak apa-apa, yang penting saya masuk. Insya Allah dikasih lulus. Dulu saya pernah Pak, di kampus itu, karena Al-Azhar itu beda dengan kita ya. Nggak masuk ya nggak masuk, nggak lulus.
Jadi saya udah sakit itu, udah teler banget, kepala pusing, udah lemas gitu. Kata kakak kelas, kamu masuk aja, mau jawab gak jawab masuk, tulis namamu hadir. Kalau kamu tidak masuk udah pasti gak lulus gitu. Jadi papa dimasuk ruang ujian, didudukin, itu melihat kertas saya ini mesti bingung nulisnya. Saya tulis, saya jawab, alhamdulillah lulus. Bener itu kata kakak kelas. Kalau kita udah masuk ujian, hilang sakitnya. Karena sedang masa ujian itu terjadi. Ya sama dengan mungkin seperti ini ya, badan lagi tidak sehat. Saya ingat ada hal seperti ini, hilang itu semua. Jadi seger lagi. Jadi apa namanya? Kembali kepada kalau datang hari fazak, hari kita terperanjat, yang lebih terperanjat adalah orang-orang kafir. Kalau kita bisa memperkirakan tapi tidak sesuai dengan perkiraan kita. Kalau orang-orang kafir sama sekali tidak kepikiran. Ibaratnya gini nih. Ibaratnya gini, mohon maaf. Ada gempa, kita udah dikasih tahu 2 hari lagi ada gempa, kita udah nyiapin. Misalnya, alhamdulillah kita ini perumpamaan aja. Kaget kita, ternyata bayangan kita paling begitu aja. Ternyata dahsyat, kaget. Gimana orang yang tidak tahu sama sekali? Kebayangan boleh. Ada apa aja, ada peristiwa yang tidak menyenangkan, apa aja. Kita tidak tahu. Ya. Dengan kita tahu beda. Gitu ya. Sederhananya, ada krisis 10 hari lagi ini kita akan kehabisan stok beras misalnya. Kata Pak Menteri kan enggak ya, misalnya. Tahu orang 10 tahun dia bisa mulai nyicil beli gitu ya. Meskipun tidak boleh diborong, dibatasi. Mulai nyicil. Tapi kalau ada orang tidak tahu, kira-kira apa yang dilakukan? Santai aja. Pada saat terjadi 10 hari kemudian, orang yang tadi sudah nyicil kaget juga, tapi dia setidaknya sudah punya persiapan. Nah, orang yang tidak bersiap tadi apa yang terjadi? Kaget karena dia biasa hidupnya kan. Itu yang terjadi di Nepal, Bapak ngikutin berita ya, Nepal ya? Ya kan nggak ada apa-apanya kita di sini, bersyukur ya kan. Demonya nggak rusuh, itu demo sehari 2 hari, habis itu. Nauzubillah min dzalik, perdana menterinya langsung mundur, polisinya langsung tidak ada, penjaranya langsung keluar semua tahanan, nggak ada menterinya, nggak ada polisi, cuma tinggal militer saja. Bahkan istri pimpinannya pun terjebak di rumah yang dibakar dan meninggal. Nauzubillah min dzalik, chaos itu, terlalu berat itu. Nah, jadi kembali pada sesuatu yang baik, itu nggak kebayang nggak itu pimpinan tertinggi mereka beberapa hari sebelum demonstrasi, kebayang nggak mereka fasilitasnya ada, anak-anaknya hidup dengan kemewahan, ya, menteri-menteri itu kan karena ketimpangan sosial. Ini menjadi warning karena hari ini dunia, Bapak kalau melihat berita hari ini dunia kacau balau. Saya berbicara dengan istri, dengan teman-teman, apakah ini hukuman Allah yang diturunkan kepada seluruh dunia yang mengabaikan Palestina? Bisa jadi Palestina itu minta tolong, ibaratnya orang udah teriak, udah kehabisan suara ya, kehabisan suara, teriak, ada yang nolongin ya. Maka bisa jadi kalau ada orang minta bantuan, ibaratnya udah terang-terangan minta bantuan sana sini tidak bisa, orang-orang ini mampu memberikan pertolongan, tidak dilakukan, bisa dihukum oleh Allah. Kalau saya membaca dari sisi sosial, hubungan sosial seperti ini, bisa jadi ini adalah hukuman dari Allah SWT kepada orang-orang yang sebenarnya mampu untuk menolongnya tapi tidak dilakukan. Lihat apa yang terjadi di negara Arab itu, dibom sama Israel juga ya. Qatar juga yang terakhir kemarin ya, demonstrasi di Prancis ya. Apa yang terjadi di Nepal, ketimpangan sosial terjadi di mana-mana. Tinggal tunggu pemicunya saja. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau kita baca dengan kerangka keimanan, maka kita akan kembali kepada tadi. Kalau sudah dapat petunjuk, bukan. Karena kalau tidak, nyesal. Apa yang mereka lakukan? Kenapa disebut min makanin ba'id? Karena mereka kafir.
وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Dan sungguh mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Orang yang tidak beriman kepada yang gaib itu bukan orang yang cerdas. Dia hanya melihat yang ada. Jadi gini misalnya, udahlah gak usah mikirin besok, kita nikmati ya sekarang. Berpikir jangka pendek. Mumpung ada nikmati aja lah. Dia tidak berpikir yang gaib, masa depan. Jadi kita harus moderat juga. Yang gaib itu yang paling tinggi adalah Allah. Itu yang paling gaib. Makanya itu alladzina yu'minuna bil ghaib itu adalah ciri-ciri pertama orang yang muttaqi. Karena semakin dia mengenal Allah, maka dia akan makin bagus. Dan nanti akan beriman pada gaib-gaib turunannya, takdirnya, hari kiamat, Rasul, kitab suci, ya itu semuanya ikut kalau beriman kepada Allah lebih baik. Gitu. Nah saya lanjutkan. Nah orang-orang itu gak pernah kepikiran. Kalaupun tahu dia mengingkari dari jauh. Makanya dekat dan jauh itu tipis sebenarnya. Saya kalau ditanya ya mohon maaf, Ustaz rumahnya jauh gak dari sini? Karena kemarin saya punya kegiatan sampai tempat acara itu 2,5 jam. Padahal tidak nyampe 20 kilo dari tempat saya tinggal. Kalau ditanya rumahnya jauh atau dekat? Gimana kalau saya jawabnya gitu? Kan gak enak banget saya jawab jauh gitu, padahal faktanya dekat. Karena jauh dekatnya dihitungnya bukan dari sisi jarak, tapi dari sisi waktu. Sama aja. Nabi Muhammad SAW itu jauh gak dari mereka? Tidak jauh. Tiap hari melihat, mendengar Al-Quran, bahkan ada yang bersaudara, tapi jauh. Ya. Kenapa? Karena ada pembatas kebatilan. Kita, kalau dengan kebenaran itu lekat, menjadi dekat. Kalau dengan kebenaran kita jauh, maka menjadi jauh. Ini yang disebut dengan dari tadi itu makanin qarib, makanin ba'id. Karena disebut dengan jauh dan dekat itu bukan pada fisiknya saja. Dan ditutup di ayat 54, wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi asya'ihim min qablu innahum kanu fi syakkin murib. Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang orang dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Nah ini diterjemahkan, yang mereka inginkan adalah beriman kepada Allah, untuk bertaubat. Jadi kalau hari itu ditanya orang-orang kafir itu inginnya apa? Ingin balik lagi ke dunia. Makanya di sini wahila bainahum wa baina yashtahun. Yashtahun itu untuk ahli jannah, berbeda dengan ahli neraka. Kalau penduduk neraka ditanya keinginanmu sekarang apa? Balik ya Allah, kembali ke dunia. Itu keinginannya penduduk neraka. Kalau yashtahunnya penduduk surga beda. Ya, kalau surat saya itu paling suka itu hanya satu-satunya ada di surat Al-Quran itu. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Itu yashtahunnya ahli jannah, sibuk mereka. Karena kenikmatan surga itu tidak habis. Orang sibuk bahagia, itu di surga aja. Di dunia tidak ada orang sibuk bahagia. Orang sibuk stres kalau di dunia. Kalau bahagia, pura-pura bahagia. Nah, kalau keinginan penduduk neraka, balik mereka. Tapi itu mustahil. Kama fu'ila bi asya'ihim min qablu. Nah, sebagaimana dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka terdahulu. Ini luar biasa bahasa Al-Quran. Kama fu'ila. Berarti orang yang senasib dengan mereka juga banyak. Ada. Dan mereka berkelompok. Hati-hati juga, pertemanan itu berpengaruh. Ini kata-kata di Syiah itu pertemanan. Syiah. Jadi pertemanan dengan klaster-klaster. Jadi Bapak hati-hati berteman, bergaul.
ya, entah masih kecil, remaja, atau bahkan orang tua. Mohon maaf, bapak-bapak yang sudah tua-tua, yang sudah mungkin purna tugasnya, bahasa agamanya udah pensiun. Ada nggak yang pertemanannya nggak benar? Ada. Yang pertemanannya di meja judi, ada nggak? Udah tua-tua, ketemunya di meja judi. Ada yang pertemanannya maaf sederhananya jadi masjid. Ada. Yang pertemanannya tiap hari ke warkop, ada juga. Pertemanannya naik mobil, udah tua dia. Yang lain anak muda kan masih gagah begini, ya kan? Yang tua-tua ada nggak? Ada juga. Ini saya tidak melarang, ini udah tua naik mobil, silakan aja, tidak ada masalah. Ini masalah pertemanan, circle, itu berpengaruh. Kira-kira nih kalau kita pertemanannya dengan orang masjid, kemudian 2 hari nggak kelihatan di masjid, temannya ngapain? Nanyain kan? Kemana tuh si Fulan? 2 hari nggak ke masjid. Oh, nengokin cucunya lahiran. Kan tahu enak gitu. Nggak mungkin dong pertemanan circle itu nggak ditanya. Kalau satu hilang pasti ditanya. Sama juga yang judi. 2 hari absen, tanyain nggak tuh? Kemana tuh singkong sih itu? Tuh. Pasti, karena itu circle. Makanya itu akan dilakukan. Nah ini luar biasa. Habis kayak gini ditutup. Nah kita masuk surat Fatir ya, biar waktu juga. Kita mulai surat Fatir. Ini surat Fatir, surat Makkiyah sama ya. Masih menanamkan tentang akidah. Kita mulai. Nanti sambil tadi itu apa hubungannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kan ayat ini satu di antara beberapa surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah, menunjukkan kebesaran Allah, kenikmatan yang diberikan kepada kita. Karena tadi habis menunjukkan hal yang memberikan kan, itu hubungannya dikontraskan sama sekali. Bukan tidak berhubungan, dikontraskan. Pada saat kita melihat orang-orang seperti itu, Alhamdulillah, itu kita yang kita ucapkan. Mohon maaf, kita kalau misalnya bisa jalan kencang, melihat orang jalannya tertati-tati, alhamdulillah, sehat. Kita melihat orang tidak bisa melihat, kita bisa lihat, alhamdulillah. Itu ke kita ya kan? Ada orang berbuat maksiat, alhamdulillah saya nggak begitu. Ada orang tertangkap KPK, alhamdulillah saya nggak tertangkap. Bukan nggak tertangkap karena belum ketahuan, bukan, karena tidak melakukan itu. Beda tertangkap sama belum tertangkap karena belum ketahuan, itu dia deg-degan juga. Kalau kita nggak melakukan, akan alhamdulillah. Ya apa-apa. Ada peristiwa pembunuhan, ada perzinahan, ada hal yang buruk ya, ada saksi palsu. Kita saksi palsu itu bisa ketahuan. Yang mulia bertanya, hakimnya, kamu apakah mengenal dengan ini? Tidak yang mulia, yang tahu ketawa. Gimana ceritanya? Kenal tiap hari ngopi, tiap hari bareng. Saksi palsu. Alhamdulillah saya tidak melakukan itu. Nah ini Allah membuka dengan ini dan lihat ungkapannya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Masya Allah. Fatir itu saya baca terjemahnya ya. Segala puji bagi Allah pencipta langit bumi, menjadikan malaikat sebagai utusannya untuk mengurus berbagai macam urusan. Nah ini dia, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, itu ada yang mengatakan 2 sepasang kanan kiri, 3 ada yang mengatakan 2 itu 2 kanan 2 kiri, 3 kanan 3 kiri. Jadi sayapnya itu pasangan ya, makanya disebut masna wa thulatha wa ruba'. Jadi jangan sampai kita ngebayangin 3. Saya 3 itu di mana? Nah ini makanya itu pasangan. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Konon malaikat yang sayapnya paling banyak itu Jibril, ribuan sayap.
karena dia mobilitasnya tinggi. Jibril itu paling sering naik turun dari langit ke bumi, makanya mobilitas yang tinggi cc-nya nggak cukup. Kalau 1500 ibarat mobil, tambahin cc-nya, sayapnya nggak cukup. Kalau cuma 3, 10 banyak dia mah. Apalagi nanti ditugaskan pada saat Isra Mi'raj itu ya, membawa Nabi Muhammad ya, meskipun dia cuma ngawal aja ya. Nah, apa bedanya Fatir dengan Khaliq? Artinya kan pencipta kan? Khaliq. Di dalam Al-Quran pencipta itu banyak. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Itu juga mencipta sama. Apa bedanya dengan Fatir? Fatir itu mencipta dari tidak ada sama sekali. Itu tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Meskipun bahasa kantor ada pengadaan barang. Pernah dengar nih orang kantor ya? Pengadaan mah mindahin doang dari toko ke sini. Itu mah gak bisa, asal duitnya ada juga bisa. Tapi mengadakan itu hanya Allah. Al-Wajid Maha Kaya, sehingga dia bisa ngadain apa aja. Oh, saya juga kaya, bisa. Beda. Allah itu dari tidak ada. Makanya selain Al-Wajid Maha Kaya yang bisa mengadakan apa aja, ada juga Al-Fatir, Al-Khaliq, mencipta. Manusia tidak bisa. Oh, saya bisa menciptakan baju, ada bahannya, kain. Saya bisa membuat kain, ada bahannya, benang. Oh, saya bisa menciptakan benang, ada bahannya, kapas. Nanti kalau udah dirunut, sanggupkah manusia membuat kapas? Tidak bisa. Oh, orang bisa menciptakan mobil, ya kan? Dari apa? Besi. Dari apa? Nanti dirunut, paling ujung manusia nyerah. Kenapa? Karena itu yang ngasih Allah. Ujungnya apa? Apapun yang kita nikmati hari ini, berujungnya kepada Allah. Makanya Fatiris samawati wal ardh, bumi langit itu fatirnya Allah. Nah, yang menarik apa hubungannya ini? Ja'ilil malaikati rusula. Karena Allah menjadikan utusannya untuk menyampaikan pesan dan juga urusan-urusan malaikat. Karena malaikat tidak dikasih upah. Malaikat itu tidak ada surga nerakanya, tidak ada. Malaikat memang makhluk yang memang diciptakan untuk melayani. Makanya Rasulullah di sini bukan Rasul kayak Nabi Muhammad, untuk melakukan segala urusan. Malaikat kalau dia diciptakan Allah untuk jaga neraka, ya santai aja, memang dia diciptakan untuk hidup di situ. Jangan bingung kita, jangan berpikiran bahwa malaikat yang diciptakan menjaga neraka akan kasihan sama orang kafir, kagak lah. Emang tugasnya untuk ngeperukin orang itu, untuk mukulin orang kafir. Malaikat yang diciptakan untuk jaga surga. Malaikat yang diciptakan mencabut nyawa, ya tidak ada dia istilahnya kasihan dan sebagainya. Dia cuma lihat aja catatannya. Oh, ini matinya hari Jumat jam sekian, saat khutbah Jumat, saat sholat Jumat, saat pengajian, saat makan, saat apa. Itu dia tinggal melaksanakan aja. Kalau belum saatnya ya, meskipun dekat, ini orang yang mau saya cabut ya, entar catatannya dilihat. Oh, masih besok, nggak dicolek sama dia. Karena diciptakannya tidak ada dia berkreasi. Makanya ja'ilil malaikati rusula. Nah, kenapa Allah menyebut uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'? Biar kita tahu malaikat macamnya banyak. Makanya ada wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta, pencabut nyawa, macamnya banyak Pak. Ada yang kasar, ada yang halus. Kalau kita nggak membayangkan ini nanti yang diutus Allah mencabut nyawa kita itu yang an-nazi'at atau an-nasyitan, ngeri kita. Atau katakanlah itu bisa jadi satu orang, satu malaikat. Tapi nggak mungkin malaikat itu improvisasi. Saya udah nyambut 10 kali yang kasar, yang 10 gantian deh lemah lembut aja. Ya nggak bisa dia kayak begitu. Catatannya apa? Ini cabut dengan kasar, dia tinggal melaksanakan. Cabut dengan lemah lembut, tinggal melaksanakan. Selembut-lembutnya dicabut nyawa, kata Nabi Muhammad SAW kan menyakitkan.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia tercinta, kekasih Allah, dicabut nyawa tetap aja sakit. Kayak Ustaz belum merasakan sih, iya nggak ada yang merasakan. Karena kalau yang udah merasakan nggak bisa cerita, udah lewat dia. Alhamdulillah, serem ya. Maka Allah yazidu fil khalqi, Allah yang bisa menambahkan. Makanya nanti ada al-musawwir, al-bari, ada al-badi, ditambahkan ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ولا يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup melepaskannya setelah itu. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Singkatnya, Allah kalau udah ngasih, nggak ada yang bisa cegah. Allah kalau udah cegah, nggak ada yang bisa ngasih. Bapak suka tidak suka, ada orang kayak begitu jadi pejabat, Allah yang ngasih. Tinggal kita yang mengoreksi, bukan koreksi pemberian Allah. Kita ngoreksi kok bisa orang kayak gitu jadi pejabat. Kita yang koreksi. Ada orang kayak gitu diangkat oleh Allah derajatnya. Allah bisa membolak-balikkan. Makanya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Orang bisa dihinakan Allah dalam sekejap. Ini tadi yang saya ceritakan, peristiwa di Nepal beberapa waktu lalu, ya, di negara kita. Ya, kejahatan penjarahan itu kan nggak bisa dibenarkan dalam kacamata. Tapi pertanyaannya, kenapa dia yang di jalan? Kenapa Bapak tanya? Kenapa tuh orang itu yang di jalan rumahnya dibakar? Ya, bukan yang lainnya. Ini tidak berharap yang lainnya, tidak. Pertanyaannya, coba tanya. Ya, kalau usah diteruskan, kalau diteruskan nanti nggak selesai kita ya. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ini masuk ya, masuk tema, nanti ada lanjutannya. Wahai manusia, bukan hanya orang beriman saja, ingat nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Apakah Anda pencipta selain Allah? Ini bahasanya Khaliq, bukan Fatir lagi, karena Khaliq itu lebih luas. Jadi sifat pencipta yang paling besar itu namanya Khaliq. Makanya nanti ada makhluk. Kalau sisanya itu spesifik ya, Fatir. Ada Musawwir. Musawwir itu kayak menggambar ya, di keindahan. Ada al-bari, nggak ada contohnya, kreasi. Maka tidak ada pencipta selain Allah. Yarzuqukum minas samai wal ardh, yang memberi rizki dari arah langit dan dari bumi. Rizki kita itu Masya Allah, Pak. Rizki kita itu mau langit dari bumi, Allah yang kasih. Bapak, kita kalau mau jujur Bapak Ibu, rizki kita itu lebih banyak yang tidak bisa kita prediksi, Pak. Meskipun gaji Bapak mungkin puluhan juta atau ratusan juta, itu bentuknya uang. Rizki berbentuk kesehatan, tidak ada. Rizki berbentuk pertemanan. Seperti ini, kita bisa berteman di sini, itu kan rizki dari Allah. Kalau diukur jarak, orang yang rumahnya dekat dengan masjid ini banyak kan? Mereka tidak kesini kan bisanya ada juga yang karena sakit, ada juga karena kesibukan, ada juga yang memang karena nggak mau, kan? Ya, macam-macam. Maka itu rizki. Maka Allah tutup la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia, mengapa kamu berpaling? Nah, ini nanti pertanyaannya. Kok ya ada ya orang berpaling? Kok ya ada ya dekat dengan masjid tiap hari dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak pernah ke masjid? Kok ya ada ya sudah jelas-jelas itu tidak baik dikerjakan? Kok ya ada ya sudah jelas-jelas baik tidak dikerjakan, yang jelas-jelas tidak baik dikerjakan? Nah, nanti ada sambungannya. Kenapa ada orang mendustakan dan ada bagaimana Allah memberikan janji dan kehidupan dunia dan akhirat. Lanjutannya ada di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupakan doa-doa dalam setiap sujud atau dalam keseharian kita untuk
untuk saudara-saudara kita di Palestina, supaya Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat kezaliman di sana, juga Allah mencegah terjadinya musibah fitnah di mana saja. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan disehatkan, yang meninggal mudah-mudahan Allah berikan rahmat, kita yang menuntut ilmu diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi saksi baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.